Nah, di depan ini juga terdapat kolom struktur. Kolom struktur yang baru saja dirakit oleh tim Nugroho PU, ya, antara besi tulangan utama dengan tulangan bagelnya, ya. Di sini sudah terakit, ya. Karena ini nanti nempel dengan dinding sebelah, maka sebelum kita cor, dinding sebelah harus kita ketrik dulu. Kita kupas sedikit supaya nanti pembesian kolom ini bisa nempel erat dengan dinding yang ada di sebelah, ya. Tuh, sampai tembus ke plafon. Kemudian nanti caranya untuk menyambungkan dengan dinding yang sudah ada atau dinding existing, itu kita bisa dengan cara memberikan stekan seperti ini, ya. Jadi dinding itu kita bor, kemudian kita tanam dengan besi-besi 8, potongan-potongan seperti ini, ya. Nah, ini untuk menambah kekuatan atau nempelnya kolom yang baru dengan dinding existing, ya. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 1 lantai yang dijadikan rumah 2 lantai. Lokasinya ada di Cilegon. Nah, berhubung proyek renovasi dan ini pasti ada kaitannya dengan suntik menyuntik kolom sahabat PU. Bahasan kali ini pada video ini akan spesifik membahas tentang suntikan kolom proyek renovasi rumah 1 lantai yang dijadikan rumah 2 lantai. Kita mulai bahasan dari gambar kerjanya dulu. Nah, di depan saya ini sudah terdapat ya gambar kerja rencana suntikan kolom sahabat PU. Kita ketahui rumah existing adalah rumah 1 lantai. Sudah bisa dipastikan bahwa strukturnya pun adalah struktur yang didesain untuk menyangga beban rumah 1 lantai. Jadi, kalau mau dijadikan atau direnovasi menjadi rumah 2 lantai, strukturnya harus dibangun ulang, didesain ulang dari mulai pondasi, slope-nya, kolomnya, baloknya, plat lantainya yang mampu menahan atau menyangga konstruksi rumah 2 lantai, ya. Nah, dalam hal ini bahasan kolom, ya, itu ada beberapa kolom yang posisinya masuk ke dalam dinding sahabat PU. Ini ya, misalnya yang ada di depan ini, ya. Nah, kemudian ada beberapa kolom yang posisinya nempel ke dalam, maksudnya yang posisinya nempel dengan dinding existing. Itu kenapa? Karena dinding yang ada di sebelah ini, sahabat PU, ini adalah dinding yang berbatasan dengan tetangga sebelah. Itu hanya 1 layer, ya. Ini adalah proyek yang berada di salah satu kawasan perumahan di Cilegon. Jadi bukan double layer ya. Jadi memaksa kita mau nggak mau memang harus keluar ya untuk kolom suntikannya, sahabat PU. Jadi kita tidak bisa menanam kolom struktur kita ini ke dalam dinding existing karena nanti akan tembus dengan dinding sebelah ya, sahabat PU ya. Oke. Kita tinggalkan gambar kerja, ya cukuplah sekilas saja. Kita langsung berdiskusi atau share terkait dengan aktual di lapangannya, sahabat PU. Nah, di depan ini terlihat ya. Jadi ini adalah kolom yang posisinya nempel dengan dinding existing. Dinding yang ada di depan ini berbatasan dengan sebelah dan hanya ada 1 layer. Di bawahnya ini sudah kami tanam pondasi footplat. Ya, prinsipnya semua kolom struktur di bawahnya pasti terdapat pondasi footplat. Ya, dan kolom yang kita pakai modelnya model pipih sahabat PU ya, seperti ini. Kemudian untuk besi yang kami pakai itu ada 6 tulangan utama dan ada tulangan pembaginya. Ini kita pasang di jarak 15 cm sahabat PU. Dan kita rakit ini besi tulangan utamanya itu kita tanam dulu, kemudian bagelnya atau tulangan pembaginya itu kita rakit pada saat tulangan utamanya itu sudah tertanam atau tertancap dengan pondasi footplatnya, sahabat PU. Jadi ini baru saja selesai kami lakukan perakitan, bahkan sampai tembus ke plafon existing, ya. Tuh salah satunya ya yang ada di depan ini. Kemudian lagi adalah posisi yang ada di depan ini.
Nah, dalam hal ini kolomnya nanti rata dengan tembok ya, karena kolom yang ada di depan ini itu tidak berbatasan dengan dinding sebelah. Jadi untuk kolom struktur yang baru itu bisa rata dengan dinding rumah ini, sahabat PU ya. Nanti dinding ini akan kita jebol, kemudian kolom yang ini bisa kita tanam terhadap dinding yang baru. Sudah bisa dipastikan di dalamnya atau di bawahnya terdapat pondasi footplat, kemudian ada pedestal di atasnya dan juga ada slope ya. Ini kita sudah rakit kolom pipih ya. Tuh, tentu kuat untuk menyangga struktur rumah 2 lantai, sahabat PU. Nanti dinding yang bagian ini kita akan bongkar. Oke, kemudian juga masih berproses ya. Di sini perakitan antara tulangan utama dengan tulangan pembaginya ya. Bahkan kami sudah order untuk kawat bendratnya. Itu kemarin langsung beli di 20 kilo, sahabat PU ya. Ini dia nih. Kawat bendratnya sudah kita orderin langsung 20 kilo. Ya, ini untuk bagel-bagelnya ya. Bagel-bagelnya pakai besi 8 polos. Untuk tulangan utamanya kita pakai besi diameter 13 ulir dan juga besi 10 ulir, sahabat PU ya. Kemudian di titik ini itu kolom strukturnya kebetulan sebelahan nanti dengan rencana tangganya ya. Jadi di bawah sini itu tidak hanya ada pondasi footplat yang menyangga kolom struktur, namun juga terdapat pondasi tangga, sahabat PU. Ya, ini dia nih yang ditutupin oleh tim Nugroho PU dengan botol-botol. Ini adalah keluaran atau stekan besi yang terhubung dengan pondasi tangga di bawahnya ya. Nanti tangga start point-nya akan mulai dari sini ya. Proses perakitan antara tulangan utama dengan tulangan bagel sedang berlangsung sampai tembus ke plafon existing ya. Lanjut ke sisi area belakang. Nah, ini dia nih. Di sini juga dalam proses perakitan pembesian kolom struktur dan juga kolom praktis. Nah, yang ada di depan ini adalah kolom praktis, sahabat PU. Kolom praktis itu sekadarnya saja ya. Pakai besi 8 sudah cukup ya. Pakai besi 10 itu sudah sangat-sangat baik ya. Namun pakai besi 8 aja sudah sangat baik karena hanya sekedar kolom praktis atau struktur praktis saja ya. Yang utamanya tentu adalah yang ada di depan ini. Kolom-kolom struktur ini ya, ini besinya besi ulir semua, besi 13, besi 10 ulir, bagelnya pakai besi 8 polos, jaraknya 15 ya. Kalau kolom praktis itu bagelnya pun hanya ada di jarak 25 cm ya. Bahkan di luaran sana banyak yang mengatur jarak bagel ini ada di 50 cm-an ya untuk kolom praktis ya, catatannya di situ. Nah, di depan ini juga terdapat kolom struktur. Kolom struktur yang baru saja dirakit oleh tim Nugroho PU ya, antara besi tulangan utama dengan tulangan bagelnya ya. Di sini sudah terakit ya. Karena ini nanti nempel dengan dinding sebelah, maka sebelum kita cor, dinding sebelah harus kita ketrik dulu. Kita kupas sedikit supaya nanti pembesian kolom ini bisa nempel erat dengan dinding yang ada di sebelah ya. Tuh, sampai tembus ke plafon. Kemudian nanti caranya untuk menyambungkan dengan dinding yang sudah ada atau dinding existing, itu kita bisa dengan cara memberikan stekan seperti ini ya. Jadi dinding itu kita bor, kemudian kita tanam dengan besi-besi 8, potongan-potongan seperti ini ya. Nah, ini untuk menambah kekuatan atau nempelnya kolom yang baru dengan dinding existing ya. Ini hanya tambahan ya. Diberi akan lebih bagus seperti ini, tidak masalah, sahabat PU ya. Seperti itu. Namun di sini kami tetap memberi stekan besi ini supaya struktur yang kita bangun ini benar-benar solid. Proses perakitan pembesian kolom struktur utama sedang berlangsung. Nah, kolom ini nanti rata dengan dinding, sahabat PU ya. Seperti itu. Kemudian di sisi luar itu juga beberapa sudah selesai untuk perakitan kolom strukturnya ya, di depan ini ya. Ini slope baru, slope struktur. Di atasnya terdapat rakitan pembesian kolom struktur yang bahkan tanpa adanya penyangga dia kuat berdiri ya untuk pembesian kolom struktur yang ada di depan ini, karena memang besinya besar-besar ya. Ini dia nih, sahabat PU, kolom struktur untuk menyangga rumah 2 lantai. Begitu juga dengan yang ini ya. Ada 6 tulangan utama, kemudian dirakit dengan tulangan bagel besi 8, sahabat PU.
Kemudian siap untuk dicor kolom suntik proyek renovasi rumah 1 lantai yang dijadikan rumah 2 lantai, sahabat BU. Oke, saya pikir demikian yang dapat saya bagikan proses pekerjaan yang sedang kami lakukan, tahapan pekerjaan yang sedang kami kerjakan. Sahabat BU, masih banyak hal yang mau saya bagikan di sini terkait dengan pekerjaan struktur ya utamanya ya, karena memang masih dalam tahapan struktur. Barusan kami melakukan pengecoran pondasi footplant, slope juga udah selesai. Sekarang rakit kolom, pembesiannya ya. Ntar lagi kita mau langsung beranjak ke pekerjaan balok di struktur lantai 2. Baik, terima kasih. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.